Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep object oriented ya. Nah, ini ada pendahuluan. Konsep object oriented programming atau OOP ini sudah semakin berkembang. Hampir setiap perguruan tinggi di dunia mengajarkan konsep OOP kepada mahasiswanya. Nah, sejarah OOP ini dimulai pada tahun 1966 saat oleh Johan Dahl dan Kristin Nygaard dari Universitas Oslo Norwegia menerbitkan sebuah jurnal kertas kerja dengan judul Simula and Algol Based Language. Nah, OOP merupakan suatu pendekatan pemrograman yang menggunakan objek dan kelas. Dalam OOP, setiap bagian dari program adalah objek. Sebuah objek mewakili suatu bagian program yang akan diselesaikan. Program dalam OOP membungkus atau mengenkapsulasi data dan fungsi atau prosedur dari suatu objek yang umumnya diimplementasikan sebagai suatu kelas. Nah, ada istilah-istilah yang sering dijumpai pada OOP yaitu ada kelas, objek, properties, dan method. Nah, membuat aplikasi dengan menggunakan konsep OOP bisa diibaratkan dalam dunia nyata dengan membuat atau memproduksi mobil. Ini contohnya ya. Nah, ya. Yang mana sebelum membuat mobil diperlukan adanya desain atau sketsa tampilan mobil. Inilah yang disebut kelas. Nah, sketsa tersebut menggambarkan tentang warna, ukuran, jumlah roda dari mobil ya. Inilah yang disebut dengan properties. Nah, properties ini biasa juga disebut dengan atribut ya. Nah, lalu sketsa tersebut juga menjelaskan tentang apa yang nantinya bisa dilakukan oleh mobil tersebut. Berjalan dengan roda bergerak belakang, mengerem, membunyikan klakson dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan metode atau function. Nah, sketsa tersebut dikirimkan ke pabrik untuk dibuatkan bentuk fisiknya yaitu mobil. Mobil-mobil hasil produksi ini yang disebut dengan objek. Nah, ini ada nama kelasnya mobil ya, bisa bentuk sketsanya. Nah, lalu ada warna, ukuran, jumlah roda, inilah yang disebut dengan properties. Lalu sketsa ini menjelaskan yang bisa dilakukan berjalan dengan roda ke belakang, mengerem, dan lain sebagainya, inilah yang disebut dengan metode. Nah, inilah jadinya objek, kan? Nah, keuntungan OOP pada enkapsulasi itu salah satu keuntungannya program dalam kelas dan objek, di mana programmer yang menggunakan kelas tidak perlu mengetahui isi dan jalannya kelas secara detail, hanya perlu tahu bagaimana cara menggunakannya. Sama halnya dengan sebuah mobil misalnya. Seorang pemilik mobil tentunya tidak perlu mengetahui bagian-bagian mobil secara menyeluruh. Dia tidak perlu mengetahui bagaimana mesin mobil melakukan pembakaran dan bagaimana mesin mobil bisa menggerakkan roda dan sebagainya. Dia hanya perlu tahu bagaimana cara menjalankan mobil, bagaimana menghentikan mobil, dan fungsi mobil lainnya. Cara pandang OOP bukanlah sekedar cara penulisan sintaks program yang berbeda, namun lebih dari itu, OOP merupakan cara pandang dalam menganalisa sistem dan permasalahan pemrograman. OOP menyediakan model di mana program merupakan kumpulan objek yang berinteraksi satu sama lain. Klasifikasi objek, pewarisan, dan method passing merupakan prinsip-prinsip dasar dari OOP. Nah, tujuannya memiliki pemahaman pemrograman berorientasi objek untuk mengetahui pengertian OOP untuk mengenalkan OOP. Ini ada konsep dasar yang harus dikuasai, menentukan kelas, lalu objek enkapsulasi, inheritance atau penurunan sifat, polymorphism, constructor, dan descriptor. Nah, ini nanti akan dibahas tentang OJS, Object Oriented JavaScript. Prasyaratnya itu ada literasi dasar, pemahaman dasar tentang HTML dan CSS, dasar-dasar JavaScript, dan dasar-dasar OJS. Untuk memahami teori dasar di balik pemrograman berorientasi objek, bagaimana ini berkaitan dengan JavaScript, semuanya adalah objek, dan bagaimana membuat konstruktor dan instansi objek. Ide dasar dari OOP adalah bahwa kita menggunakan objek untuk memodelkan hal-hal dunia nyata yang ingin kita wakili di dalam program kita, dan atau
menyediakan cara sederhana untuk mengakses fungsionalitas yang seharusnya sulit atau tidak mungkin untuk digunakan. Objek dapat berisi data atau kode terkait yang mewakili informasi tentang hal yang Anda coba modelkan dan fungsionalitas atau perilaku yang Anda inginkan. Data objek dan seringkali fungsi juga dapat disimpan dengan rapi. Kata resmi itu dienkapsulasi di dalam paket objek yang dapat diberi nama spesifik untuk merujuk yang kadang-kadang disebut namespace, membuatnya mudah untuk disusun dan mengakses. Objek juga biasa digunakan sebagai penyimpanan data yang dapat dengan mudah dikirim melalui jaringan. Ini ada contohnya. Program sederhana untuk menampilkan informasi tentang siswa dan guru di sekolah. Di sini kita bisa melihat teori OOP secara umum dalam konteks bahasa pemrograman tertentu. Untuk memulainya, kita bisa kembali ke tipe objek yaitu person atau personal ya. Dari artikel objek utama yang mendefinisikan data generik dan fungsionalitas seseorang. Ini ada kelasnya personal ya. Ada name ya, ada first name, ada last name, lalu ada umur, ada kelamin, hobinya apa, ini ada bio-nya. Nah, ada banyak hal yang dapat Anda ketahui tentang seseorang. Itu ada alamat, tinggi, ukuran sepatu, profil DNA, nomor paspor, karakter, kepribadian yang signifikan. Tapi dalam hal ini kita hanya tertarik untuk menunjukkan nama, umur, jenis kelamin, minat, dan kita juga ingin dapat menuliskan pengantar singkat tentang mereka berdasarkan data ini dan membuat mereka mengatakan halo. Ini dikenal sebagai abstraksi, menciptakan model sederhana dari hal yang lebih kompleks yang mewakili aspek terpentingnya dengan cara yang mudah digunakan untuk tujuan program kita. Nah, membuat objek nyata. Dari kelas kita dapat membuat instansi objek-objek yang berisi data dan fungsionalitas yang didefinisikan dalam kelas dari kelas person. Kita dapat membuat beberapa person yang sebenarnya. Nah, misalnya ada ini person 1, lalu di extend jadi person 1 dan person 2. Person 1 namanya Bob Smith, umurnya 32 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, hobinya musik, dan lain sebagainya. Lalu yang orang dua itu ada Diana Cobb, umurnya 28 tahun, jenis kelaminnya female, interestnya boxing dan lain sebagainya. Ternyata dan objek dibuat dari kelas. Fungsi konstruktor kelas dijalankan buatnya. Proses membuat instant objek dari suatu kelas disebut dengan instantiation atau instance object adalah instance dari kelas. Ada kelas spesialis. Misalnya kita tidak menginginkan bahwa seseorang yang generik yang diinginkan adalah guru dan siswa. Keduanya adalah tipe fungsional yang spesifik. Di OOP kita dapat membuat new class berdasarkan kelas lain, kelas anak. Kelas anak baru ini dapat dibuat untuk mewarisi fitur data dan kode dari kelas induknya, sehingga kita dapat menggunakan kembali fungsionalitas yang umum untuk semua jenis objek daripada harus modifikasinya. Nah, fungsionalitas berbeda di antara kelas-kelas. Kita dapat menentukan fitur-fitur khusus langsung pada kelas sesuai kebutuhan. Nah, ini ada contoh kelas person, itu ada inheritannya, ada teacher dan student. Nah, ini sama. Di sini sama ya, isinya ada age, gender, terus dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berguna. Guru dan siswa berbagi banyak fitur umum seperti nama, gender, dan usia, sehingga mudah untuk hanya perlu mendefinisikan fitur tersebut satu kali. Anda juga dapat mendefinisikan secara terpisah di kelas yang berbeda, karena setiap definisi fitur tersebut akan berada dalam ruang nama yang berbeda. Misalnya salam,
mahasiswa mungkin berupa you I am first name gitu ya dan lain sebagainya, sedangkan seorang guru mungkin menggunakan yang lebih formal, halo nama saya, nama depan dan nama belakang gitu ya. Nah, catatan kemampuan beberapa jenis objek untuk fungsi yang sama yaitu polimorfis. Dan sekarang dapat membuat instan objek dari kelas anak. Nah, OOP biasanya didefinisikan oleh dua konsep inti yaitu pewarisan ya, formis dan pewarisan. Meskipun keduanya konsep saling terkait, keduanya tidaklah sama. Materi ini kita akan mengambil pendekatan sederhana untuk inheritance karena ini adalah yang paling representatif dari keduanya. Mari kita lihat contoh kehidupan nyata yang menggambarkan dengan sempurna pengumpulan warisan, yaitu penggunaan root pada nah ini nanti bisa dibaca. Oke, sekian dulu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.